Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma illa anta innaka antal azizul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ishtaratu. Wa ishtaratu lan den syaratake apa qasduhu nejo turab. Ait turabi tegese lebu. Kala ngendika sinten Allah Subhanahu wa taala rupane pengendikan ayat fatayammamu su'idan. Fatayammamu mongko tayamum sapa sira kabeh su'idan ing lebu. Aiksidu tegese nejo. Nah, maksudnya fatayammamu di sini ada lafadz iksidunya. Aiksidu tegese nejo sapa nejo tayamum sapa sira kabeh hu ing su'idan. Bi antang kulu gambarane yen to mindah sapa sira ing turab mindah ilal udwi maring anggota. Falau safat mongko lamun niup hu ing turab apa rihun angin niup alaihi ing ngatasé wong farad dada nuli bolak-balikake sapa wong hu ing turab. Wanawa lan niat sapa wong lam yudzi mongko ora nyukupake apa safat. Lam yudzi mongko ora nyukupake apa safat. Falau safatsu niku kasus falau safatsu bidomi awalihi kelawan lafat yudziu bidomi awalihi kelawan den waca domah awale lafat yudziu alasane lintifa il qasdi krana ora anane nejo bintifa in nakli kelawan intiko in qasdi krana tetepe sejo bintifa in nakli kelawan ora anane mindah al muhaqqaqi kang den nyatakake apa lahu al. Di sini ya disyaratkan juga ketika bertayamum disyaratkan untuk mengarahkan tujuan ke debu. Dalam arti kita memberikan gambaran bahwa iki debune tak apake. Nah, karena apa? Berlandaskan ayat fatayammamu su'idan. Nah, para ulama mentafsirkan lafadz fatayammamu ini adalah iksiduhu. Maka ketika sampean bertayamum ya renteke atau bahasanya diangen-angen tujuan bi antangkulu ilal udwi ya, sampean memindah debu ke anggota fardu untuk tayamum. Nah, ada kasus bagaimana ketika kita berada di padang pasir misal atau kita berada di jalan raya terus kemudian ada debu tertiup angin dan kita cukup niat seperti halnya ketika nanti di kasus wudhu kan sah ketika kita hujan-hujan terus kemudian niat nawaitul wudhu al-rafi'atasil ashuri fardalillahi ta'ala terus kemudian air hujan turun ke kita tinggal gosok-gosok kan sah karena kita tahu bahwa salah satu air yang boleh digunakan untuk bersuci adalah ma'us sama ail mator atau air hujan. Nah, bagaimana dengan debu? Bagaimana dengan debu ketika kok ada angin tertiup debu kemudian kita niat terus kita bolak-balikkan saja. Nah, apakah itu sah? Nah, yang dimaksud nejo di sini adalah napa nggih? Yang dimaksud nejo di sini adalah kita itu jarak itu apa ya? Menyengaja memindah debu. Debunya yang asalnya mungkin di tembok, asalnya mungkin di lantai atau di permukaan tanah kita ambil. Sing jenenge mengambil ini kan bertujuan. Berbeda dengan kasus yang tadi tertiup angin. Ya, berbeda kasus dengan tertiup angin. Karena yang membawa debu itu bukan dari kita sendiri tapi dari angin. Tidak ada tujuan. Nah, dan syarat dari tayamum di sini dikatakan salah satunya adalah bertujuan untuk memindah debu. Gambarnya seperti itu ya. Jadi antara kesengajaan sengaja memindahkan debu kepada anggota tubuh. Nah, bagaimana ketika menyikapi debu tersebut tertiup? Di sini dikatakan falau nawa safatsu rihun alaihi faraddadahu wa nawa lam yudzi'u. Al yudzi'u bidommi awalihi lintifa'il qasdi bi intifa'in nakli al muhaqqaqalahu. Bahwa ketika ada seseorang kemudian dia berdiri terus ada angin yang meniup suatu debu mengenai dirinya dan dia bolak-balikkan atau mengusap-ngusap anggota fardu pada tayamum dan dia berniat ya,
ana debu ketiup angin terus sampean niat ya, nawa itu tayamum istibahati sholat. Nah, itu saya niat tayamum. Nah, sekarang sampean gosok-gosok kan, di sini dikatakan hukumnya adalah lam yujzi atau tidak mencukupi. Ya, tidak. Maksudnya dengan kasus dengan kasus debu yang tertiup, ya, maka itu tetap tidak mencukupi. Dalam arti tidak digunakan atau tayamumnya tidak sah. Wakila, ada suatu pendapat, wakila lan den ngendikaake in qasada lamun nejo sapa wong biwuku fihi kelawan mandeke wong fi mahabir rihi ing dalem panggonan angin, fi mahabir rihi ing dalem panggongan niupe angin, nejo atayamuma ing tayamum, adzaa mongko nyukupi opo tayamum, mimma saking perkara silaima atau wajaba adzaa nyukupi apa wukuf, mimma saking perkara silaima dzukira kang wis den sebutake apa ma kama lau baroza kaya yen to lamun rampung sapa wong fil wudu'i ing dalam wudu lil maltori madhep ya, lau baroza lamun madhep sapa wong fil wudu'i ing dalam wudu lil maltori krana udan atau kedua udan maring udan lil matori maring udan. Pendapat yang selanjutnya mengatakan ya boleh, ya, mengatakan boleh. Di sini in qasada biwuqufi fi mahabirrihi atayamuma adzaa mimma dzukira kama lau baroza fi wudu'i lil mator. Pendapat yang selanjutnya mengatakan bahwa ketika kita hanya berdiri terus kemudian berdiri di tempat yang tertiup angin yang membawa debu, ya, terus kemudian kita niat, maka tetap sah. Alasannya apa? Alasannya disamakan dengan ketika kita menghadapkan diri pada saat hujan terus kemudian kita niat wudu. Nah itu. Walau yumimma lan lamun nayamumi sapa wong. Nah ini kasus kita ditayamumi orang, boleh enggak? Walau yumimma lan lamun nayamumi sapa wong biiznihi kelawan idine wong, bi annakola gambarane yen to mindah sapa al ma'dzunu wong kang den idini mindah aturoba ing lebu ilal udwi maring anggota, warad dada nuli bolak-balikake sapa ma'dzun, warad dada nuli bolak-balikake sapa ma'dzun hu ing turub alaihi ing ngatasé wong, wanawalan niat sapa al-adzinu wong kang ngidini, sapa al-adzinu wong kang ngidini, jaza mongko wenang apa tayamum, jaza mongko wenang apa tayamum. Wa illam yakun lan senajan ora ana apa udhru iqamatin udhuri jumeneng li fi'li ma'dzunihi maring penggaweane wong kang den idini adzin, maka mafi'lihi nganggon ing dalem nganggon-nganggoni pekerjaane atau lakonine adin. Walau yumimma biiznihi bi anna qala al ma'dzunu at-turaba ila al-udwi radatahu alaihi wa nawa al-adin jaza. Ketika ada seseorang, ya, ada seseorang terus kemudian dia meminta tolong, aku tayamumi. Nah, ada adzin, ada ma'dzun. Ma'dzun ini berarti orang yang diberi hak atau orang yang disuruh atau orang yang diperintah untuk menayamumi dirinya. Nah, ada orang yang mengizini menayamumi orang yang mengizini adzin. Bagaimana? Dalam arti tayamum itu tidak dilakukan oleh dirinya sendiri. Di sini dikatakan jaza, boleh. Wa illam yakun udhru iqamatin li fi'lihi ma'dzuni maqamahu fi'li. Dengan walaupun ada udzur atau tidak ada udzur. Ya. Yang pertama, jawaban pertama boleh. Waqila lan den ngendikake ishtaratu den syaratake apa udhrun udzur. Walau yumimma lan lamun nayamumi sapa wong bi ghairi idnihi kelawan idine wong lam yuzzi mongko ora nyukupi apa yumimma kama kaya dene keterangan silih melau safat lamun tertiup bu ing turab apa rihun angin. Ada sebuah pendapat bahwa tadi kan dikatakan bahwa walaupun orang tersebut ada udzur atau tidak ada udzur. Pendapat yang selanjutnya, nah, ada bantahan bahwa harus ada udzur.
Kenapa wong dirinya sendiri saja bisa, kenapa harus meminta orang lain? Harus ada udzur. Nah, disyaratkan harus ada udzur. Nah, tapi walau yumimma bi ghairi idnihi lam yujzi kama law safat surihun. Ketika ada seseorang menayamumi dirinya tanpa izin, ya, kan harus izin ya. Harus izin. Ada boleh ketika ada udzur, ya. Ada yang pertama mengatakan ada udzur, tidak ada udzur tetap boleh. Yang kedua harus ada udzur. Nah, ini posisi diizini. Bagaimana ketika tidak diizini? Ketika tidak diizini di sini mengatakan lam yujzi, tidak sah. Kama lau safat surihun, karena mengambil dari keterangan seperti halnya dia itu meniupkan tertiup angin yang terbawa debu. Ingat, pembahasan di sini adalah kita fokus ke iksidu at-tayamum atau qasdu turab atau memindah lebu, ya. Kenapa kok tadi orang yang diizini boleh menayamumi kita? Karena hak kita memerintah dia sama saja dengan memberikan hak penuh kepada ma'dzun, kepada orang yang diizini, ya. Aku tayamumi, berarti nanti sampai memberikan hak untuk tujuan nejo, menyengaja mengambil debu ke anggota tubuh, ya kan? Berarti kan sudah diberikan kepada ma'dzun. Nah, makanya sampai sudah terwakili. Tapi nek seumpama tidak diizinkan, misal ono wong terus ada ma'dzun orang yang sampai ono wong ngerti-ngerti nayamumi sampean, nayamumi sampean tanpa ada izinnya sampean. Kenapa kok nggak boleh? Karena tidak ada qasdu, tidak ada unsur kesengajaan kesampean, ya. Karena syarat dari tayamum adalah salah satunya adalah qasdu turab atau sengaja memindahkan debu. Nah, sengaja memindahkan debu, sama seperti tadi sampean berdiri di tengah jalan, kemudian ada angin puting beliung, ya sing cilik-cilik wae sing kira-kira sampean ora kontal. Terus kemudian membawa debu. Lah, di situ kan sampean tidak memindah, tidak niat benar karena debunya datang sendiri, ya kan? Maka di situ dikatakan tadi lam yujzi. Nah, jadi kita membahas tentang tujuan atau sengajanya kita di dalam memindah debu. Ya. Harus benar-benar ono rasa sengaja mindah debu. Nah, itu ya, itu masalah qasdu. Harus ada tuh, niat mindah debu. Wa arkanuhu lan utawi pira-pira rukune tayamum. Wa arkanuhu lan utawi pira-pira rukune tayamum ay tayamumi tegese tayamum. Iku naktu turabi mindah debu. Ilal udwi maring anggota. 5 marang perkara silema takodama kang wis kesebut 5 krono perkara silema takodama kang wis kesebut dingin apa ma fil ayati ing dalam ayat. Wa fi dimnin naklilan iku tetep ing dalem mindah al wajibi kang wajib kornun niyati utawi barengi niat bihi kelawan nakli kama kaya dene keterangan silema sayati kang bakal teko apa al qasdu tujuane. Innama sorrohu angin pestine padha jelasake sapa ulama. Bihi kelawan masalah nakli turab. Awalan ing dalam kawitan alasane riayatan krana ngreksa lilafdzil ayati marang lafat te ayat. Ala anna jama'atan ing ngatasé sak temene jamaah iku iktafau padha nyukupake sapa jamaah an tasrihi saking penjelasan bihi kelawan qasdu bin nakli kelawan mindah. Zakaro nutur sapa Imam Rafi'i hu ing masalah nakli fi syarhi ing dalam syarah as-saghiri kang cilik bi asroha kelawan penjelasan kang luwih jelas mimma tinimbang perkara silema fil kabiri kang tetep ing dalam kitab kabir. Nah, di sini dikatakan bahwa rukun tayamum adalah memindah debu. Wa arkanuhu ay turab naklu turab. Ya, rukun tayamum salah satunya adalah memindah debu ilal udwi kepada anggota. Seperti halnya keterangan yang sudah kita bahas, terutama di ayat tadi. Ya. Dan juga pemindahannya itu kornun niat, dibarengi dengan niat. Padha kalau sampean wudu nika, dibarengi dengan niat. Memindah terus di hati niat. Falau nakola
Falau nakola mongko lamun minda sapa uwong aturoba ing lebu. Falau nakola mongko lamun minda sapa uwong aturoba ing lebu min wajhin saking wajah ilayatin maring tangan. Bi an hadasa gambaran yen to hadas sapa uwong. Falau nakola mongko lamun minda sapa uwong aturoba ing lebu min wajhin saking wajah ilayatin maring tangan. Bian hadasa gambarane yen to anyar teka apa turab alih ing ngatasé uwong ba'da mashihi ing dalem sakwise ngusap wajah au akasa utawa sakwalike naklun. Aina kola tegese minda sapa uwong hu ing turab min yadin saking tangan ila wajhin maring wajah. Kafa mongko nyukupi apa naklun fil asohi ing dalem kaul kang asoh. Wa kadalan iku kaya iki kafun. Lau akhoda lamun ngalap sapa uwong hu ing turab minal udwi saking anggota. Warodda lan bola-baleni sapa uwong atau balekake sapa uwong hu ing turab ilaihi maring yad. Yakfi mongko nyukupi sapa uwong fil asohi ing dalem kaul kang asoh. Wasani lan utawi kang nomor loro ikulah yakfi ora nyukupi apa naklun fihima ing dalem karo-karone naklun lan akasa li'annahu krana sak temene uwong iku naklun mindah fi mahalil fardi ing dalem panggonan fardu kan nakli kaya dene mindah mim ba'dil udwi saking sebagiane anggota ila ba'dihi maring sebagiane udwi atau anggota yang lain. Watu fi'alan den tola apa sani bi annahu kelawan sak temene turab bil infisali kelawan terpisah iku ing qata'a dadi kepegot apa hukmu dzalikal udwi hukume mengkono-mengkono anggota anhu sangking turab bi khilafi tardidihi berbedane kelawan bola-baline wong ing turab kelawan berbedani kelawan bola baline uang ing turab alihi ing ngatasé udwin. Wa alal awal lan ing ngatasé kaul kang awal fil aula ing dalem kang luwih utama launa kola lamun mindah sapa uwong min ihdal yataini saking salah sijine tangan loro ilal ukhra maring tangan kang weneh bi khirqatin kelawan pipih atau gombal masalan kelawan umpamane. Fa fihi mongko iku tetep ing dalem naklun wajhani utawi wajah loro fil kifayati ing dalem masalah kecukupane. Ahaduhuma utawi salah sijine wajhani iku la yakfi ora nyukupi apa naklun li annahuma krana sak temene yataini iku ka'udwin kaya dene anggota wahidin kang siji. Wasani lan utawi kang nomor loro wasohaha lan nyuhehake hu ing sani fil jawahiri ing dalem kitab jawahir. Wasohaha lan wis nyuhehake sapa Imam Komuli ya. Imam Komuli ditulis wasohaha lan wis nyuhehake sapa Imam Komuli hu ing sani fil jawahiri ing dalem kitab jawahir. Imam Komuli utawi sani iku yakfi nyukupi apa naklun li ing fisoli turabi kedue kepisahe lebu walau tamak aka lamun gesekake sapa uwong fiturabi ing dalem lebu bil udwi kelawan anggota min ghairi udrin saking tanpa udzur kila den ngendikake la yakfi ora nyukupi apa ta'ammakan niku la yakfi mongko ora la yakfi ora nyukupi apa ta'ammuk li adamin nakli krana ora anane mindah. Wal asoh ulan utawi kaul kang asoh iku annahu sak temene ta'ammuk iku yakfi nyukupi apa ta'ammak li annahu krana sak temene ta'ammak iku naklun mindah bil udwi kelawan anggota al mamsuhi kang den usap apa ilaihi al. Zakara nutur sapa Imam Rafi'i at-ta'lila ing alasan fi syarhi ing dalam syarah as-saghiri kang cilik. Zakara nutur sapa Imam Rafi'i at-ta'lila ing alasan fi syarhi ing dalam syarah as-saghiri kang cilik. Kemarin dikatakan bahwa salah satu rukun tayamum atau rukun tayamum yang pertama adalah memindahkan debu pada anggota tubuh. Nah,
kita akan memberikan gambaran-gambaran yang mana yang dimaksud memindah itu seperti apa. Di sini dikatakan falau naqala at-turaba min wajhin ilayatin bi an hatasa alaihi ba'da masihi au akasa aina qalahu min yatin ila wajhin kafa fil aswahi wa kadza law akhadahu min al-udwi wa raddahu ilaihi yakfi fil aswah. Jadi pemindahan debu ini yang kemarin kan sudah dikatakan bahwa pemindahan debu itu harus disertai dengan niat, wajib ya, wajib disertai dengan niat. Terus masuk ke permasalahan memindah debu. Ada beberapa hasil hukum ya, kita bagi dua. Yang pertama mencukupi dan yang kedua tidak mencukupi. Contoh yang mencukupi pertama adalah bisa dikatakan sah untuk memindahkan debu dalam teks dinamakan memindahkan debu adalah satu, memindah debu dari wajah ke tangan ya, dari wajah ke tangan, ataupun sebaliknya memindahkan debu dari tangan ke wajah. Nah, ini memindah dengan model seperti ini termasuk atau dianggap sah dalam kategori naqlu turab atau memindah debu. Tapi wasani la yakfi fihi ma li annahu naqlun fi mahallil fardi kan naqli min ba'dil udwi ila ba'dihi. Qaul yang kedua mengatakan bahwa hal tersebut tidak mencukupi ya, tidak mencukupi. Karena apa? Tidak termasuk memindah pada anggota fardu. Jadi kan tadi yang mencukupi ada satu, memindah debu menuju wajah ke tangan, yang kedua adalah atau sebaliknya, yakni dari tangan ke wajah. Terus ada lagi wa kadza law akhadhu al-udwu raddahu ilaihi yakfi fil asah, mengambil dari anggota tubuh dan mengembalikannya. Nah, jadi tidak dari anggota selain tubuh, tidak dari lantai, tapi diambil dari anggota tubuh yang lain. Nah, di sini dikatakan untuk yang kedua ini, yakni mengambil dari anggota tubuh dan mengembalikannya, mengatakan bahwa ini tidak termasuk naqlu turab, tidak termasuk memindah debu. Alasannya apa? Li'annahu naqlun fi mahallil fardi. Ya, karena debu tersebut tidak diambil dari tempat debu, melainkan diambil dari anggota fardu. Nah, mungkin gambarannya seperti halnya kita wudhu, terus kemudian air itu kita ambil dari sisa air yang berada di anggota tubuh. Terus ada penolakan menurut pendapat yang kedua yang mengatakan tidak dicukupi. Wa tufi'a bi annahu bil infisali in qata'a hukmu dzalikal udwi anhu bi khilafi tardidihi alaihi wa al awwal fi aula law naqala min ihdal yadaini ila ukhra bi hirfatin masalan fa fihi wajhani. Pendapat yang kedua yang mengatakan tidak mencukupi itu ditolak. Karena apa? Debu yang terpisah ya, maka terputuslah hukumnya dari anggota debu, maka kembali ke suci. Berbeda dengan membolak-balikkan debu pada anggota tubuh. Untuk kasus yang pendapat pertama mengatakan jika seorang memindah debu dari salah satu kedua tangan ke tangan yang lain, maka ada dua wajah. Misal ini fokus di ketika debu tersebut diambil dari tangan yang satunya. Pertama kita mengusap tangan kanan, terus dari tangan kanan itu kita mengusap tangan kiri menggunakan debu dari tangan kanan. Nah, bagaimana? Di sini ada dua wajah atau dua sudut pandang, dua pendapat. Ahaduha la yakfi li'annahu ka'udwin wahidin. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa hal tersebut tidak sah, tidak bisa dikatakan naqlu turab ya, tidak bisa dikatakan naqlu turab. Alasannya apa? Karena masih dihitung satu anggota. Nah, wasani ya, yang kedua wasohahu fil jawahir yakfi lil infisal at-turab. Imam Qomuli dalam kitab Al-Jawahir mengatakan bahwa pemindahan tersebut termasuk naqlu turab, yang mana dikatakan dalam kitab Al-Jawahir ya, termasuk naqlu turab. Karena apa? Sudah terpisah. Nah itu ya, itu permasalahan tentang naqlu turab, pemindahan debu yang sesuai dengan kategori pemindahan debu. Terus nek seumpama
Seumpama kita tayamumnya seperti ayam misal, jadi tidak naklu turab atau tidak, debunya tidak kita ambil, tidak tempelkan ke pakai telapak tangan, tapi seumpama kita langsung berguling-guling di pasir atau berguling-guling di tanah, itu bagaimana? Termasuk naklu turab atau enggak? Di sini dikatakan, walau ta'ammaka fit turab bil udwi min ghairi udrin qila la yakfi li adamin nakli. Nah, bahwasanya jika seorang memindah debu dengan cara ta'amak, dengan cara mengguling-gulingkan badannya, ya, dengan tanpa adanya uzur, maka tidak sah. Karena apa? Li ada minakli. Hal tersebut tidak termasuk dalam kategori memindah, ya, karena hanya menggesek-gesekkan. Yang namanya memindah berarti dari tempat satu ke tempat yang lain. Ada yang mengambil, ada yang mengambil. Kalau sumama sampean ta'amuk, ya, sampean itu mengguling-gulingkan badan seperti halnya ayam mandi, ya, maka ini tidak termasuk naklu turab. Dan kita tahu bahwa naklu turab ini termasuk salah satu rukun tayamum. Berarti sampai tayamum menggunakan metode yang mengguling-gulingkan tersebut, maka tidak sah, ya. Tidak sah. Tapi ada yang mengatakan lagi, ya, ada yang mengatakan pendapat yang sah. Wal asohu, menurut qaul yang asoh, annahu yakfi, ya, mengatakan bahwa mengguling-gulingkan badan itu mencukupi, di annahu naklun bil udwi al mamsuh ilaihi. Nah, karena kenapa kok mencukupi? Karena proses pemindahan debu ini dengan anggota yang diusap. Ngoten. Jadi berbeda sudut pandang. Ada yang tadi mengatakan tidak sah karena tidak diambil debunya. Yang kedua dikatakan sah karena bentuk naklu turabnya adalah modelnya diusap. Nah, modelnya diusap. Pindah mungkin dari ujung atas ke ujung bawah. Nah, itu tapi dengan cara mengusap. Ini termasuk masuk kategori naklu turab menurut qaul yang asoh. Nah, ini kita tidak bahas itu, ya, kita tidak bahas sah tidaknya tayamum dulu, tapi kita bahas kategori mana yang bisa dimasukkan ke naklu turab atau pemindah debu, karena kita sedang membahas tentang naklu turab, ya. Nah, itu nanti kalau sampean bahasnya di sah tidak tayamumnya malah mumet, karena ini fokus ke naklu turab. Yang dinamakan naklu turab itu seperti apa? Ya, satu, seperti halnya memindah debu dari wajah ke tangan atau tangan ke wajah, atau dari anggota satu ke anggota yang lain. Jadi tidak menggunakan debu yang baru, Nah, ketika tidak menggunakan debu yang baru, dalam arti hanya dipindah dari anggota satu ke anggota yang lain, tadi ada khilaf dua, ada pendapat dua. Yang pertama memperbolehkan, yang kedua tidak memperbolehkan, ya, dengan alasan-alasan lain, ya, dengan alasan-alasan yang tadi sudah disebutkan. Terus kemudian hukum tayamum bukan hukum tayamum, apakah mengguling-gulingkan tubuh ke tanah termasuk naklu turab? Ada dua. Yang pertama mengatakan termasuk naklu turab, yakfi. Yang kedua la yakfi, tidak termasuk naklu turab. Nah, itu. Terus kemudian rukun yang ketiga, ya. Jadi kalau menurut Imam Nawawi di dalam kitab Minhaj itu ada jumlah rukun yang berbeda dalam masalah tayamum. Kalau Imam Nawawi dalam kitab Minhaj itu menyebutkan bahwa rukun tayamum itu ada 5. Sedangkan di kitab Raudhah, ya, beliau menyebutkan bahwa rukun tayamum itu ada 7. Nah, ada 7 dengan menjadikan kostu yang kemarin kita bahas dan debu yang ditambah sebagai 2. Nah itu. Tapi kalau di sini Imam Al-Qulyubi lebih condong terhadap pendapat Imam Nawawi, yakni yang mana di dalam kitab Raudhah, ya. Hanya saja pada debu itu Imam Qulyubi, ya, yang debu, kalau tadi kan ada kostu, ada debu. Yang debu itu hanya dijadikan sebagai rukun, sehingga menurut beliau rukun tayamum itu malah jadi 6. Nah, jadi 6. Karena apa? Debu itu disamakan menurut Imam Qulyubi dipadake karo banyu. Jadi tidak termasuk di dalam rukun tayamum. Nah, itu. Terus kemudian rukun tayamum yang selanjutnya, yang nomor 2, ya. Ya, nomor 2, ya. Yang wa akanuhu naklu turab, ya. Setelah naklu turab terus niatu istibahat. Nah, yang kedua adalah niat. Wa niyatu istibahatis sholati
Waniyatu istibahati sholati lan niat amrih wenang sholat. Waniyatu istibahati sholati lan niat amrih wenang sholat. Au nahwiha utawa sepadane sholat. Au nahwiha utawa sepadane sholat. Contone katawafi kaya dene tawaf, wa masil mushafi lan demek mushaf, la raf'il hadasi ora niat ngilangi hadas. La raf'il hadasi ora niat ngilangi hadas. Li anna tayammum krana sak temene tayamum iku la yarfa'u ora iso ngilangi apa tayamum hu ing hadas. Nah, li anna tayammum krana sak temene tayamum iku la yarfa'u ora iso ngilangi apa tayamum hu ing hadas. Rukun yang kedua adalah niat istibahati sholat. Jadi niat tayamum itu nawaitu tayammuma listibahati sholat lillahi ta'ala. Saya niat bertayamum agar boleh melaksanakan sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh nawaitu tayammuma lirafil hadasil asghari atau akbari fardhillahi ta'ala seperti halnya wudu, tidak. Karena apa? Li anna tayammuma la yarfa'uhu. Karena tayamum itu tidak bisa menghilangkan hadas. Karena sekali lagi tayamum adalah bentuk toharoh atau bentuk bersuci yang bersifat darurat. Karena 3 alasan yang kemarin kita sebutkan. Yang pertama tidak adanya air, yang kedua adanya air tapi digunakan untuk konsumsi yang lain, yang ketiga karena kita sakit. Nah itu berarti ini bentuk tayamum yang bentuk bersuci yang darurat. Ya, niat tayamum dan niatnya tadi dikatakan bahwa bersamaan dengan naklu turab, bersamaan dengan memindah lebu, sampai memindah lebu terus kemudian sampai di hati diniati nawaitu tayammuma listibahati sholat fardhon lillah listibahati sholat lillahi ta'ala. Nah itu. Nah ini nanti atau mungkin tambah nawaitu tayammuma listibahati tawaf awil mashil mushaf dan lain-lain. Nah, ingat tayamum ini hanya untuk memperbolehkan saja yang asalnya tidak boleh. Walau nawalan lamun niat sapa wong fardhu tayammumi ing fardune tayamum la yakfi mongko ora nyukupi apa nawa lam yakfi mongko ora nyukupi apa nawa fil asohi ing dalem kaul kang sahih wasani lan utawi kang kaping pindho iku yakfi nyukupi apa nawa kama kaya dene keterangan silaima fil wudu'i kang tetep ing dalem wudu. Wa farqul awal dilan utawi bedane perkara kang awal bi anna tayammum kelawan sak temene tayamum iku taharatu daruratin taharah darurat. La yasluhu kang ora patut apa ayyakuna yen to ana apa tayamum ana iku maksudan den sejo walidzalika lan krana arae mengkono la yasluhu la yustahabbu ora den sunahake apa tajdiduhu nganyar-nganyari tayamum bi khilafil wudu'i berbedane kelawan wudu walau nawalan lamun niat sapa wong at-tayammum ing tayamum lam yakfi mongko ora nyukupi apa nawa jazman kelawan mantep lam yakfi mongko ora nyukupi apa nawa jazman kelawan mantep. Wal kalamulan utawi pembahasan huna ing dalem kene permasalahan awal finiyati ing dalem niat al musahhihati kang den olehake kang den olehake li tayammumi maring tayamum fil jumlati ing dalem jumlah wa sayatilan bakal teko apa ma perkara silema yustabahu kang den olehake apa bihima bisa babiha kelawan sebab niat Di sini dikatakan bahwa tidak sah niat fardu tayamum walau nawa fardu tayamum yakfi fil aso. Jadi jika seorang niat fardu tayamum maka tidak sah menurut kaul yang aso. Jadi niatnya itu ditambahi fardu seperti halnya sampean wudu kan nawaitul wudu adalah fil hadasil aswari fardhon lillahi ta'ala. Nah, pada saat pembahasan niat ini jenengan kasih lafadz fardu, maka menurut kaul yang pertama lam yakfi, tidak sah niat tersebut. Ya. Ini kita bahas masalah niatnya ya, bukan masalah tayamumnya. Nanti tetap nyerempet ya. Wasani yakfi kama fil wudu.
menurut kaul yang kedua, fardu tayamum atau kita niat tayamum dengan mengfardukannya itu sah, seperti halnya pada saat kita niat wudhu. Nawaitul wudhu alirafil hadasil asghari fardon lillahi ta'ala. Nah, ini sah kalau menurut kaul yang kedua. Nah, tapi kalau menurut kaul yang pertama, ya, lam yakfi, tidak mencukupi menurut kaul yang ashah. Karena apa? Alasannya karena tayamum sekali lagi ini adalah bentuk bersuci yang bersifat darurat, ya, bersuci yang bersifat darurat.